kami akan mempresentasikan materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fias Pratama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Masud Bilhaq. Perkenalkan, nama saya Udin Malik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis dan menyajikan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi, dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Coba amati dan pahami kedua gambar di bawah ini. 1. Hasil sumber daya alam Indonesia. 2. Hasil industri dari negara Singapura. Kondisi di atas menggambarkan perbedaan sumber daya alam antar wilayah yang dapat ditentukan oleh banyak faktor seperti letak, iklim, suhu, SDM, kebijakan pemerintah, teknologi, pendidikan, maupun faktor lainnya. Perbedaan tidak hanya terjadi pada wilayah atau daerah dalam satu negara, tetapi juga dalam lintas wilayah antar negara. Contohnya, dua negara anggota ASEAN yaitu Indonesia dan Singapura. Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang banyak menghasilkan produksi pertanian. Sebaliknya, Singapura sebagai negara industri banyak dalam memproduksi barang dan jasa. Hal itu menyebabkan Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi pertanian, namun memiliki keterbatasan produksi industri barang dan jasa. Sebaliknya, Singapura mempunyai keunggulan produksi industri barang dan jasa, tetapi mempunyai keterbatasan dalam produksi pertanian. Keterbatasan menimbulkan permintaan, sedangkan keunggulan menimbulkan penawaran. Permintaan adalah kecenderungan yang menunjukkan sejumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli pembeli dalam berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah kecenderungan yang menunjukkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Permintaan dan penawaran memunculkan kegiatan perdagangan. Jika perdagangan melibatkan negara yang berbeda, maka terjadi perdagangan antar negara. Di sisi lain, interaksi antar ruang dapat juga disebabkan oleh dua negara yang memiliki SDA yang sama namun berbeda dalam penguasaan teknologi. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Bisa berpengaruh terjadi perbedaan harga. Maka suatu negara yang memiliki keunggulan baik kualitas dan kuantitas dapat memenuhi kebutuhan daerah lain yang memiliki keterbatasan akan kualitas dan kuantitas yang dimiliki. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Tindakan atau perilaku seseorang dalam mengalokasikan sumber daya yang ada akan dipengaruhi oleh ruang atau tempat yang mereka naungi. Contoh keunggulan antar ruang dalam permintaan jasa dan barang siap konsumsi pada masyarakat kota, di mana masyarakat kota sebagai konsumen akan lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti supermarket. Sedangkan contoh dari keterbatasan antar ruang dalam permintaan barang dan jasa pada masyarakat adalah perilaku masyarakat di pedesaan atau pegunungan yang pendapatannya masih rendah, dengan akses jalan yang kurang baik, sehingga menghambat pendistribusian barang dan jasa. Akibatnya, masyarakat desa atau pegunungan akan lebih sedikit membeli barang dan jasa. 2. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia, serta munculnya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Artinya, Indonesia memiliki keunggulan antar ruang dalam penawaran sumber daya alam seperti tambang, hasil kelautan, dan sebagainya pada negara lain. Sementara itu, negara lain yang tidak memiliki sumber daya alam hasil tambang seperti Singapura memiliki keterbatasan antar ruang dalam penawaran sumber daya alam pertambangan. 3. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam teknologi. Persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda.
Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, sementara daerah lain dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Hal ini terjadi karena perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah. Perbedaan potensi juga menyebabkan setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing. Perbedaan potensi daerah juga terjadi karena perbedaan teknologi. Sebagai contoh, Lampung terkenal dalam memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat Johor karena memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya seperti itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga mendapat keuntungan dari produksi yang menjadi unggulan daerahnya. Dapat disimpulkan bahwa Lampung memiliki keunggulan antar ruang dalam teknologi pengolahan kopi. Sementara itu, Jawa Barat memiliki keunggulan antar ruang dalam teknologi produksi beras. Sebaliknya, Lampung memiliki keterbatasan antar ruang dalam teknologi produksi beras dan teknologi pengolahan kopi di Jawa Barat masih terbatas. Peran kemajuan teknologi terhadap permintaan. 1. Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. 2. Semakin banyak barang dan jasa alternatif. 3. Pendapatan masyarakat meningkat. Peran kemajuan teknologi terhadap penawaran. 1. Biaya produksi turun. 2. Peningkatan hasil produksi. 3. Distribusi menjadi lebih cepat. Kesimpulan. Dengan demikian, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi akan berpengaruh terhadap interaksi antar wilayah, karena wilayah yang memiliki suatu sumber daya tertentu akan menawarkan sumber daya tersebut kepada wilayah yang tidak memiliki. Sekian presentasi